Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para hadirin sekalian, saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan YouTube ini, eh, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan saya, Samsuri Supardi. Eh, Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab zakat. Banyak sekali nanti tentang bab zakat. Eh, ada banyak sekali permasalahan zakat yang menjadi pertanyaan kita, sehingga mungkin kita perlu eh, menjawab dengan ringkas ya, dan bisa dijadikan pedoman kita sehingga kita tidak bingung ketika ditanya tentang permasalahan tentang zakat. Oke, langsung saja. Ada sebuah pertanyaan ini ya, dan banyak kejadian-kejadian juga yang terjadi di tengah masyarakat, masalah zakat fitrah. Apakah kita harus membayarnya dengan beras atau dengan uang? Kira-kira zakat fitrah itu kalau beras itu sekitar 2,5 kilogram atau 3 kilogram gitu ya. Tapi pada saat sekarang ini ada orang-orang yang marak sekali membayar zakatnya dengan uang. Bagaimana pendapat para ulama tentang hal ini? Kalau kita melihat pendapat jumhur di masa lalu, bahwasanya hampir nyaris tidak pernah kita temukan dan tidak membenarkan zakat fitrah itu diganti dengan uang. Namun ada sebagian kecil ulama yang membolehkan. Jumhur ulama yang mengatakan tidak boleh. Yang pertama adalah mazhab Malikiyah, kemudian Asy-Syafi'iyah, kemudian Al-Hanabilah, yang merupakan 3 mazhab besar yang bisa kita sebut sebagai jumhur ulama lah mereka ini. Semuanya sepakat mengatakan bahwa zakat fitrah itu harus dikeluarkan sebagaimana aslinya, yaitu dalam bentuk makanan pokok yang masih mentah. Apabila hanya diberikan dalam bentuk uang yang senilai, maka dalam pandangan mereka zakat tersebut belum sah ditunaikan. Dalam istilah fikih itu lam yujzi'uhu. Al-Imam Ahmad rahimahullah memandang bahwa hal itu menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pernah ditanyakan kepada beliau tentang masalah ini, yaitu bolehkah zakat fitri diganti dengan uang saja? Maka beliau menjawab, aku khawatir zakatnya belum ditunaikan lantaran menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertanya tadi penasaran, dan dia balik bertanya kepada Imam Ahmad. Orang-orang bilang bahwa Umar bin Abdul Aziz membolehkan bayar zakat fitrah dengan uang yang senilai. Imam Ahmad pun menjawab, apakah mereka meninggalkan perkataan Rasulullah SAW dan mengambil perkataan si fulan? Kemudian Imam Ahmad membacakan hadis Ibnu Umar tentang zakat fitri. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadana ala nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw untha minal muslimin. Dalam artinya seperti ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu an menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menfardukan zakat fitr bulan Ramadan kepada manusia sebesar 1 sa' kurma atau syair gandum, yaitu kepada setiap orang yang merdeka, budak laki-laki dan perempuan dari orang-orang yang muslim. Hadis riwayat jamak kecuali Ibnu Majah dan hadis Ibnu Umar. Setelah itu beliau pun membacakan ayat Al-Quran, Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ya, Imam Ahmad kembali membacakan Ati'ullah wa ati'ur rasul. Berarti Imam Ahmad tetap berpegang kepada tidak boleh pakai uang. Kemudian kita melihat pendapat Imam Ibnu Hazm. Beliau berhujah bahwasanya memberikan zakat fitr dengan uang tidak sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, hampir sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Lagi pula dalam urusan mengganti nilai uang atas suatu harta itu tidak boleh ditentukan secara sepihak, melainkan harus keridhaan kedua belah pihak, yaitu muzaki dan mustahik. Kemudian yang kedua, mazhab Al-Hanafiyah menyatakan boleh. Nah, ini yang mengatakan boleh. Mazhab Al-Hanafiyah memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Selain mazhab Al-Hanafiyah secara resmi, di antara para ulama yang sering disebut-sebut
membolehkan penggunaan uang, antara lain adalah Abu Thawr, Umar bin Abdul Aziz, dan Hasan al-Basri, Abu Ishaq, dan Atha. Abu Yusuf, salah satu pentolan ulama di kalangan mazhab Hanafiyah, menyatakan saya lebih senang berzakat fitrah dengan uang, katanya, daripada dengan bahan makanan, karena yang demikian itu lebih tepat mengenai kebutuhan orang miskin. Kemudian kita setelah melihat perbedaan di antara dua pendapat tadi, maka kita mengambil pendapat yang pertengahan. Apa itu? Syekh Muhammad Saltut, Syekh Al-Azhar, dalam kitab fatwanya menyatakan, yang saya anggap baik dan saya laksanakan adalah bila saya berada di desa, saya keluarkan bahan makanan seperti kurma, kismis, gandum, dan sebagainya. Tapi jika saya di kota, maka akan saya keluarkan uang. Kedua tokoh ini membolehkan zakat fitrah dengan uang, ya. Dan di dalam bukunya tersebut memang tidak dijelaskan berapa ukuran sak menurut mereka yang membolehkan. Namun sebagai tokoh Hanafiyah, mereka kemungkinan kecil untuk memakai ukuran mazhab lain selain Hanafi. Kalau ada uang, belum tentu segera bisa dibelikan makanan. Bayangkan di zaman itu tidak ada restoran, rumah makan, mall, supermarket 24 jam dan sebagainya. Padahal waktu membayar zakat fitrah itu pada malam lebaran. Bisa-bisa di hari raya orang miskin itu punya uang tapi tidak bisa makan. Ini hanya sebuah analisa. Kemudian kita beralih ke pendapat Dr. Yusuf Qaradawi, menyatakan bahwasanya kenapa dahulu Rasulullah SAW membayar zakat dengan makanan? Nah, karena asumsinya ada dua hal. Pertama, karena uang di masa itu agak kurang banyak beredar bila dibandingkan dengan makanan. Maka membayar zakat langsung dalam bentuk makanan justru merupakan kemudahan. Sebaliknya di masa itu membayar zakat dengan uang merepotkan. Pihak yang berzakat malah direpotkan karena yang dia miliki justru makanan. Kalau makanan itu harus diuangkan terlebih dahulu, berarti dia harus menjualnya di pasar. Pihak mustahik pun juga akan direpotkan kalau dibayar dengan uang, karena uang itu tidak bisa langsung dimakan. Hal ini mengingatkan kita pada cerita para dokter yang bertugas di pedalaman, di mana para pasien yang datang berobat lebih sering membayar bukan dengan uang, melainkan dengan bahan makanan, seperti pisang, durian, beras, atau ternak ayam yang mereka miliki. Apa boleh buat? Makanan berlimpah tetapi uang kurang banyak beredar. Kemudian kedua, karena nilai uang di masa Rasulullah SAW tidak stabil, selalu berubah setiap pergantian zaman. Hal itu berbeda bila dibandingkan dengan nilai makanan yang jauh lebih stabil, meski zaman harus berganti. Oke. Demikianlah pembahasan singkat tentang zakat. Apakah boleh zakat dengan uang atau tidak? Silakan dicernakan sendiri. Ada sudah pernyataan para ulama di situ. Semoga bisa memberikan pencerahan, solusi-solusi dalam membayar zakat. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.